Kelompok 5, perdagangan internasional. Perdagangan memperluas, membuka dunia, membuka peluang. Halo Sobat Cuan, selamat datang di podcast Bincang-Bincang Ekonomi. Dengan saya, Ayu Arzati Fairuza, akan membahas tema tentang kebijakan perdagangan internasional bidang ekspor dan impor. Kalau aku sendiri kesannya kurang rame gak sih? Kita panggil dulu gak bintang tamu kita kali ini? Terus tepuk tangan dong. Wah, rame banget. Halo. Wah, cantik-cantik sekali. Ya, ini juga cantik. Oh, ini cantik. Oke. Ini wajahnya asing gak sih bagi kalian, sobat-sobat cuan? Kita kenalan dulu nih sama sobat cuan. Saya hai dulu. Halo. Oke, mulai dari siapa? Gue dari ujung kali ya. Iya. Boleh. Halo semuanya, kenalin nama aku Indra Namadayanti. Halo semuanya, kenalin nama saya Dahmelia. Hai guys, kenalin nama aku Puspa Saidah. Halo semuanya, kenalin nama saya Andrian Tanjaya. Kan kita didominasi oleh perempuan ya. Iya. Mau nanya nih, kalian udah tahu belum sih kabar kalau kayak e-commerce kesayangan kita, TikTok Shop udah balik? Gimana tanggapan kalian? Seneng nggak? Seneng sih, jujur ya nggak sih? Iya. Ya kan, kayak TikTok Shop tuh kemarin sempat ngebantu banget lah buat belanja-belanja di e-commerce gitu. Terus tiba-tiba ditutup, kayak kaget sedih juga nggak banget. sih? Coba kalau cowok biasanya emang kalau di TikTok Shop beli apa sih? Waktu itu pernah pengalaman sendiri nih pas mau masuk kuliah kan. Sebelumnya kan ikut UTBK, terus mau beli buku UTBK gitu, terus harganya ternyata 100.000 di TikTok Shop. Tapi pas kita awal-awal belanja tuh kita dikasih voucher 50.000 potongan. Jadi TikTok tuh sangat kebantu banget sih. Terus ada kecewa juga kenapa itu bisa ditutup waktu itu. Sedih ya. Apalagi ini nggak sih karena kita mahasiswa kan kita kalau bingung style off kita kayak apa, terus dengan ada TikTok ada yang ini nggak sih ngasih tutor, terus tiba-tiba ada keranjang dulu nih. Iya, benar. Jadi nambah-nambah inilah ide. Kira-kira kalau kalian belanja di e-commerce itu tuh ngelihat gak sih kayak biasanya ada tempatnya di luar negeri gitu? Iya. Banyak gak sih ya? Banyak Apalagi di toko orang kebanyakan dari kayak Cina ya. Iya. Itu kalian belanja apa biasanya kalau belanja barang luar negeri di e-commerce kita? Biasanya sih kalau aku belanjanya kayak barang-barang yang lucu-lucu ya biasanya, kadang-kadang kayak gelang-gelang atau cincin, itu kan dari luar negeri tuh, biasanya dari Cina, itu banyak banget. benar. Dan di toko oren tuh harganya murah-murah banget, jadi kadang suka iseng beli gitu, lihat check out gitu. Kalau Indri apa Indri? Casing HP dong. Sama banget casing HP ya. Kita geng casing HP. Kalau aku sih biasanya itu beli baju atau apa celana gitu. Yang emang kalau dari luar tuh harganya lebih murah gitu. Kira-kira kan kita banyak banget nih kayak di e-commerce tuh toko-tokonya tuh dari luar negeri semua, jadi datangnya Iya. kadang suka lama ya kan? Iya. bener. Meski cangkung. Kayak lama banget gitu. Tapi padahal udah tahu lama, kenapa kalian masih beli deh, milih buat di e-commerce kayak yang dari luar negeri gitu? Karena lucu. Pasti Iya. itu lucu. Terus kayak modelnya tuh Banyak ya? iya banyak, terus kayak kan kalau bukannya beda-bedain nih Indonesia malah. Cuma kan kadang produk di luar tuh kayak gitu lucu-lucu. Terus kayak kalau kita bingung kan style gimana, terus kayak sangat membantu lah. Terus lebih harganya juga terjangkau gak sih kalau misalkan kita beli dari luar tuh kadang. Cuman emang Iya. efisiensi waktunya Iya, aja. kadang Iya. masalah pengirimannya aja gitu yang lama. Menurut kalian nih, kan kita sering banget kayak belanja online, kayak di all shop manapun, pasti kita mikirnya kayak online aja lah, di online lebih murah, sering dapat voucher. Kira-kira kalau kita berpikir kayak gitu, ada dampaknya nggak sih bagi kayak perekonomian di Indonesia? Pastinya ada sih. Iya, awalnya pasti ada. Apalagi kalau misalkan
anak-anak sekarang tuh lebih ikutin tren-tren yang di luar sana tuh udah banyak banget kan. Jadi kalau misalkan kita membudayakan atau biasain beli yang barang-barang dari luar negeri tuh pasti ada dampak negatifnya juga buat perekonomian di Indonesia sih. Apalagi yang ini yang pedagang-pedagang lokal gitu kan, pasti produk lokal dari negara sendiri maupun UMKM ya pasti kan jadi ini kasih peminatnya berkurang. Iya. Jadi ada saingannya juga. Kayak yang di Blok M itu nggak sih, yang Iya, pedang-pedangnya pada ngeluh. Iya, yang karena pas TikTok Shop ditutup juga kan dia. Tetap ngeluh karena online shopnya masih dibuka yang lainnya. Iya sih. Benar, apalagi dengan ada kan TikTok Shop juga kan sebagai ini juga ya platformnya bukan hanya ngejual barang-barang tapi Iya. juga buat sebagai media sosial gitu. Jadi kalau misalnya kita bingung mempromosikan barangnya dengan adanya TikTok Shop sebagai media sosial kan membantu ya. Iya, Oh ini loh bentuk gambarnya kayak gini terus nanti Iya. kita bisa ada cobaan kan, tolong cobain Oh, live. Iya, Iya, iya. bantu kayak ini cocok atau enggak gitu buat kita yang kayak apalagi kan namanya online shop kan barangnya nggak bisa kita lihat langsung ya cuma dari gambar gitu. Terus kayak pas ditutup nih TikTok Shop, kalian susah nggak sih kayak nyari barang-barang gitu? Misalkan lagi mau beli ini, misalkan kayak mau beli ini biasanya beli di TikTok tapi sekarang tutup, gimana? Susah nggak? Maksudnya agak Kehilangan. juga ya kalau nggak ada Iya. TikTok Shop tuh, tapi jadi beralih ke e-commerce lain sih jadinya. Iya banyak ya. Iya, sekarang udah banyak kan e-commerce yang lain. Jadi Soalnya juga dengan adanya TikTok Shop kan ya banyak apa namanya pengguna baru ya. Jadi yang dia tuh belum nyiapin buat buka di akun all shop lain. Jadi pas barang itu ternyata cuma ada di TikTok Shop doang, kita kan kebingungan ya. Wah, ya udah nggak ada gitu kan. Udah nggak ngejual lagi. Pas diperiksa di toko-toko lain ya nggak ada. Gitu. Udah beda. Kalian udah dengar berita belum sih yang lagi booming kemarin yang beliau Bapak Menteri Perdagangan tuh ngebakar ribuan kayak hampir kayak bertonton baju thrifting gitu yang diimpor ke Indonesia tapi mereka tuh kayak diselundupin ya. Oh iya, Dengar pernah nggak? juga. iya sempat dengar. Nah tanggapan kalian tentang itu gimana deh? Apakah yang dilakuin beliau itu udah bagus kah atau emang malah memperburuk keadaan? Kali ya. Kalau menurut aku sih kalau soal pembakaran itu sangat menyayangkan ya. Kenapa gitu kalau misalkan itu tidak baik gitu barang-barang bekas itu kenapa nggak cari solusi lain gitu selain dibakar gitu kan jatuhnya itu mubazir gitu, kenapa harus dibakar gitu. Terus mungkin juga baju-baju ini tuh harusnya memang nggak dibakar. Mungkin bisa juga kayak dibagi-bagiin kayak ke Iya, setuju, apa setuju. sih kayak ya masyarakat yang kurang mampu ya gitu. kita bagiin secara gratis. Tapi kan di beritanya itu dibilang kalau Bapak Zulkifli itu tuh mempermasalahkannya itu tuh bukan apa sih kayak bajunya tapi karena itu thrifting kan nggak tahu ya habis dipakai siapa dan itu bakteri. Oh. Gimana deh? Tapi nggak dibakar juga nggak sih ya? Iya. Ya kalau dibakar kita Karena menyayangkan gini ya, banget. maksudnya walaupun mungkin niatnya baik gitu kan ya, apalagi thrifting kan juga jauh nggak jelas gitu ya. Nggak tahu misalnya dia bener-bener ngelewatin proses import barang dengan sesuai yang ada atau cuma kayak konsepnya penyelundupan, tapi untuk tindakan ngebakar tuh ya nggak bisa dibenarkan gitu kan, karena secara nggak langsung juga merugikan si pedagang yang menjual juga karena juga berbeda. Kayak aku denger. Belum lagi polusi udaranya nggak sih? Saya mikirnya gini, kenapa orang-orang yang suka nge-thrift itu lebih milih dia kayak beli baju bekas, padahal di sini aja kita brand lokal aja ada yang bagus nggak sih kayak ada Oh, ya. Kalau menurut pendapat saya ya, jadi barang-barang thrifting tuh harganya tuh jelas lebih murah ke barang-barang lokal, di mana barang-barang lokal tuh meskipun kualitasnya jelek tuh tetap mahal. Bisa dilihat dari contoh-contohnya lah brand-brand lokal di Indonesia ini. Nah, terus barang-barang thrifting ini juga tuh kebanyakan barang-barang branded gak sih dari luar? Iya, benar-benar. Kayak gacha juga kita Iya, bisa dapatkan ori kadang gitu. orang-orang tuh kayak karena selera juga sih Jadi dan ego nggak dan sih? gengsi Iya. juga kalau misalkan beli yang branded dan original tuh kan mahal ya kalau misalkan beli langsung in store. Jadi dengan adanya thrifting Jadi pilihan mereka. jadi pilihan juga buat mereka kalau misalkan lagi nyari barang yang branded tapi harganya lebih murah tuh gitu. Jadi kayak cara efektifnya mungkin dengan thrifting gitu ya. Iya bisa. Setelah tadi kita ngomongin thrifting, kira-kira
kayak di antara kalian berempat ini ada yang tahu nggak tentang ya kebijakan pemerintah buat nanganin thrifting itu? Ada sih dalam undang-undang ya, undang-undang yang mengatur perdagangan, itu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014. Dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 itu melarang impor pakaian bekas. Nah, keberadaan pakaian dari luar negeri baik dari jalur resmi impor maupun ilegal penyelundupan perlahan-lahan mematikan industri busana di dalam negeri. Nah, itu kayaknya harus lebih diketatin lagi nggak sih bagian-bagian ya peraturan di Masih aja bagian ada- ekspor impor itu gitu ya, biar Ya, biar nggak ada yang namanya ilegal gitu Iya. lah. Tadi kan kita juga ngebahas nih tentang TikTok Shop ditutup. Tapi sebelumnya kalian tahu nggak kalau ternyata TikTok Shop itu ditutup karena telah melanggar Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang perizinan berusaha, periklanan, pembinaan dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik yang melarang transaksi jual beli di media sosial. Kalau aku sih tadinya nggak tahu sebenarnya, cuma setelah udah beberapa hari itu TikTok Shop ditutup, terus akhirnya baca-baca dari berita, ternyata itu ada dampak positifnya juga karena kalau nggak salah kan itu gara-gara platform belanja sama platform video buat Hiburan, ya. nonton Iya, hiburan itu kan beda. jadi satu kan, yang mana harusnya itu dipisah gitu biar gak semuanya tuh ada di TikTok gitu. Terus Kalau aku juga ini sih baru tahu. Terus tapi kalau dipikir-pikir ya juga ya karena kan keberadaan TikTok Shop sendiri ada pun aplikasinya cuma sebagai media sosial nggak sih, nggak pada akhirnya tiba-tiba muncul untuk menjual barang. Jadi emang mungkin jadinya untuk pelaku pedagang yang jual di situ pun jadi nggak terjaga produk-produknya. Setelah kita tadi bincang-bincang mengenai ekonomi di Indonesia yang lagi hit sekarang nih, kayak TikTok Shop ditutup lah, thrifting, baju dibakar. Kira-kira kalian sebagai mahasiswa nih, punya nggak sih kayak pendapat atau kayak menurut kita sih lebih bagus pakai kebijakan ini, lebih efektif pakai kebijakan ini, kira-kira apa? Mungkin dari salah satu boleh. Kalau menurut aku, kalau misalkan yang masalah tentang ekspor impor ini, kayak lebih diketatin aja sih kebijakan yang di bea cukainya gitu. Terus kayak dikasih ya, pajak yang lebih yang sesuai lah sama produknya apa, pajaknya berapa gitu. Jadi lebih efektif juga biar lebih biar kebijakannya bisa lebih berjalan gitu. Jadi yang pasti perlu juga kayak apa sih kalau misalkan ini petugas-petugas bea cukainya harus lebih ini juga ya, harus lebih profesional juga, harus bisa ngejalanin tugasnya dengan lebih baik. Jadi biar nggak ada tuh yang namanya penyelundupan, nggak ada yang namanya black market atau barang-barang ilegal dari luar gitu. Mungkin dari yang lain ada? Mungkin lebih kepada harapannya ya dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sih bisa mendukung lingkungan, terus pemberdayaan masyarakat serta peningkatan kesejahteraan secara merata. Ada lagi? Kayak tadi kan Indri udah ngasih harapannya nih. Terus harapannya juga ini Harapan kalian yang belum siapa? peningkatan pertumbuhan ekonomi Kalau aku sih harapannya dari pemerintah ya lebih mendukung gitu para usaha-usaha kecil gitu dari dalam negeri ini gitu, lebih didukung dari pemerintahnya gitu. Itu sih harapannya. Mungkin dari Koko. Nah, mungkin harapannya itu buat penjual-penjual aja kali ya. Jadi penjualnya itu bisa mementingkan kualitas ketimbang harga-harga yang tinggi banget tapi kualitas itu nggak ada. Jadi orang tuh lebih milih kayak udahlah mending gue beli yang ini aja nih murah. Padahal itu barang apa ya, kayak ilegal gitu. Jadi kayak sumber daya manusia juga Iya. bisa lebih ngelola lagi nggak sih? Iya, Jadi dikembangin juga. iya harus lebih Balik ke dikembangin SDM-nya lagi. sih, Iya. Jadi barang-barang di Indonesia tuh nggak kalah saing sama produk-produk luar juga. Jadi bisa go internasional gitu. Oke. Cukup kali ya perbincangan kita kali ini, seru banget. Iya, Iya, seru seru banget. banget. Gue jadi tahu, saya jadi tahu kita bisa bertukar pikiran. Iya, benar banget. MC-nya juga seru loh guys. Iya, coba fresh. Wah. Oke, mungkin podcast kali ini sampai sini dulu. Saya sebagai MC terima kasih banget nih sama
narasumber. Terima kasih kembali. Keren banget kalian. Mungkin sekian podcast kita kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye.